Bu Nelly dan juga Kepala Pusat Penelitian Pak Amir Fauzi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mohon mungkin pengantar wamen dan juga kita kata tanggapan terhadap apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di lingkungan Politeknik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk semuanya yang ada hadir di sini. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dan atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Lok Sumawe yang juga sudah menemani selama ini hari ketiga saya berada di Lok Sumawe. Ada tentu saja banyak sekali yang saya pelajari dan juga lebih mendalami dari Lok Sumawe dan di daerah Aceh Utara. Senang sekali bisa hadir di sini untuk mendengarkan paparan riset. Mungkin saya akan berikan tanggapan sedikit dan juga memberikan seperti laporan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada adik-adik mahasiswa dan juga ada adik-adik SMA hari ini ya. Yang sangat saya banggakan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kunjungan saya pada kali ini adalah untuk melaksanakan visi dari Bapak Presiden mengenai pembangunan sains dan teknologi di negara kita. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa dan adik-adik SMA sudah mendengar tentang yang namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah visi langsung dari Bapak Presiden. Beliau sudah mempunyai ide ini sejak sangat lama, yaitu untuk memberikan akses bagi putra-putri terbaik bangsa agar mereka bisa bersaing secara global dan kembali untuk membangun negaranya terutama sekali di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda hanya akan ada 20 yang baru yang dibangun sampai 2029 di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tidak setiap provinsi akan mendapatkan sekolah Garuda baru. Ya. Tapi selain itu, sekolah Garuda juga mempunyai skema yang namanya sekolah Garuda Transformasi, yaitu untuk untuk membina sekolah-sekolah yang sangat berpotensi dan masih bisa dioptimalkan. Untuk di Aceh, untuk tahun ini sudah terpilih satu SMA 10 Fajar Harapan, saya pun sudah langsung berkunjung ke sana. Tetapi juga ini ada kabar baik untuk semuanya. Untuk sekolah Garuda Transformasi ini akan diperluas menjadi 80 sekolah Garuda Transformasi. Sehingga dan juga segala sesuatu program yang dilaksanakan di sekolah Garuda Transformasi ini akan diberikan kepada setransparan mungkin agar setiap sekolah yang ingin menggunakan program pembinaan yang dilakukan di sekolah Garuda bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya. Jadi ini bukan program rahasia, justru sebaliknya kami ingin seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Tentu saja kita ada keterbatasan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, namun mengenai anggaran, tetapi seluruh programnya kita akan taruh di website yang terpusat, sehingga dan juga seluruh pelatihannya akan divideokan agar setiap SMA, setiap siswa-siswi yang mempunyai cita-cita untuk menembus universitas terbaik dunia bisa menggunakan segala sesuatu yang kami rencanakan, yang kami sudah lakukan dalam pelatihan dan pembinaan. Itu tujuannya. Kita ingin membuat suatu gerakan besar dari Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Terima kasih. Di dalam inti dari sini adalah kembali tadi Bapak Presiden ingin membangun fondasi sains dan teknologi. Ini bukanlah suatu sekedar slogan, tetapi sudah dilaksanakan secara nyata. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian bisa melihat bahwa pertama Bapak Presiden sangat memberikan perhatian khusus kepada sains dan teknologi Indonesia. Kita sekarang mempunyai kementerian yang dikhususkan bagi Kementerian Pendidikan, bagi pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Artinya ini bukanlah suatu kebetulan, bukannya pendidikan tingginya lalu ada sains dan teknologi, tidak demikian. Tetapi ini adalah suatu
yang sangat dikhususkan di mana sains dan teknologi itu harus berasal dari riset dan inovasi yang dilakukan di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi vokasi. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertama tentu saja pertumbuhan ekonomi yang cepat yang sudah terjadi di dunia ini, kita bisa melihat dari negara-negara yang pertumbuhan ekonominya yang sekarang menjadi negara adidaya, itu semuanya terjadi paling besar, faktor paling besar, bukan satu-satunya, tetapi faktor yang paling besar. Kita bisa melihat dari sejarah perekonomian, dari data-data perekonomian itu terjadi dari riset sains dan teknologi, inovasi sains dan teknologi. Kita ambil contoh satu, Tiongkok. Tahun 1950-an, Tiongkok itu lebih miskin dari Indonesia. Kita tahu itu. Kalau sekarang, kita bisa tinggal lihat angka-angkanya dan faktanya. Apa yang paling berubah? Inovasi sains dan teknologinya, risetnya, perguruan tingginya. Jadi kita berbicara fakta, itu adalah fakta. Dan itu bisa dikejar oleh Indonesia. Saya yakin itu. Kenapa? Karena hari ini saya duduk di sini, melihat paparan-paparan yang sudah ditampilkan oleh 3 dosen kita pasti bisa mengejarnya. Kami di kementerian bekerja keras untuk membuat sistem yang